Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu asesor Sekretariasi Dosen tahap 1 2026. Perkenalkan, saya Rosidi Bahri, SPD MAG, NIDN 07 180 19 102. Saya adalah dosen mata kuliah agama Islam, khususnya agama Islam 3, yaitu akhlak tasawuf, pada program studi teknologi hasil pertanian. Video pembelajaran ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja terutama perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran, dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen Kemdikti tahun 2020. Sebagai seorang dosen mata kuliah agama Islam, khususnya akhlak tasawuf, saya meyakini bahwa tugas saya bukan sekedar menyampaikan informasi dan teori. Tugas saya lebih dari itu adalah membentuk karakter mahasiswa. Saya percaya bahwa seorang mahasiswa THP tidak hanya perlu menguasai ilmu pangan, teknologi pengolahan, atau analisis mutu. Mahasiswa juga perlu memiliki fondasi akhlak yang kokoh agar kelak ketika mereka bekerja di industri pangan, menjadi wirausahawan, atau bahkan mengambil kebijakan, mereka bertindak dengan integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab kepada Allah, kepada manusia, dan tentunya kepada lingkungan. Oleh karena itu, dalam praktek mengajar, saya menerapkan pendekatan reflektif analitis, di mana mahasiswa tidak hanya memahami teori akhlak secara akademis, tetapi juga diajak merefleksikannya ke dalam kehidupan yang nyata, dalam pilihan-pilihan sehari-hari, dan ke dalam profesi yang kelak akan mereka jalani. Saya juga berupaya menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan menggunakan studi kasus nyata dari industri pangan dan pertanian agar nilai-nilai Islam tidak terasa jauh atau abstrak, tetapi hidup dan bermakna dalam keseharian mahasiswa. Mata kuliah akhlak tasawuf ini secara umum bertujuan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Di antaranya yang paling relevan dengan pertemuan ini adalah: pertama, sebagai CPL 1, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sikap religius yang berlandaskan akhlak mulia. Kemudian CPL 2, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, dan etika. Ketiga, CPL ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat berdasarkan nilai Islam. Dan yang keempat, menerapkan pemikiran logis kritis yang memperhatikan nilai-nilai akhlak Islami. Khusus pertemuan yang ketiga ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin saya capai adalah CPNK 2, yaitu mahasiswa mampu membedakan dan menghubungkan antara konsep etika, moral, nilai, norma, dan akhlak. Indikator keberhasilannya, mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan dan keterkaitan kelima konsep tersebut secara analitis dan reflektif. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan pada pertemuan ketiga sesuai dengan rencana pembelajaran semester adalah 3 metode yang saling melengkapi. Pertama adalah presentasi, kedua adalah diskusi, yang ketiga adalah analisis komparatif. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan sistem penilaian mata kuliah ini secara lengkap sesuai dengan RPS. Komponen penilaian pertama adalah kehadiran dan partisipasi dengan bobot 15%. Kemudian komponen kedua adalah tugas dan presentasi dengan bobot 30%, dan ini indikator yang paling besar. Kemudian komponen yang ketiga adalah ujian tengah semester dengan bobot 25%. Kemudian komponen yang keempat adalah
refleksi spiritual, bobotnya 0%. Nah, ini komponen yang unik dalam mata kuliah ini. Jadi ada refleksi spiritual. Kemudian komponen yang terakhir adalah ujian semester dengan bobot 25%. Dari penilaian itu nanti kriteria kelulusannya nilai A diperoleh dengan skor 85 ke atas, B plus antara 80 sampai 84, B antara 75 sampai 79, dan seterusnya. Kehadiran minimal 75% untuk dapat mengikuti UAS. Nah, materi yang akan saya jelaskan pada pertemuan ketiga ini adalah tentang etika, moral, nilai, dan hubungannya dengan akhlak. Tentu pertanyaan menarik, apa sih pentingnya topik ini bagi mahasiswa THP? Nah, karena mahasiswa THP ini nanti akan menjadi seorang ahli teknologi pangan, tentu tidak hanya cukup menguasai ilmu teknis, dia harus memahami mana yang boleh dan mana tidak boleh secara etis, moral, dan akhlak, mulai dari keamanan pangan, kejujuran dalam proses produksi, hingga tanggung jawab terhadap konsumen dan lingkungan. Nah, itulah gambaran lengkap tentang mata kuliah, capaian pembelajaran, metode, sistem penilaian, dan relevansi materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, selanjutnya berikut adalah rekaman lengkap pembelajaran topik hari ini di video berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabidni warzuqni fahma rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa bismillahirrahmanirrahim. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Teman-teman sekalian, yang saya hormati dan saya banggakan, apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah. Semuanya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, semoga senantiasa kita diberikan kesehatan lahir batin. Amin amin. Jadi teman-teman sekalian, kita masuk ke pertemuan ketiga dari mata kuliah agama Islam 3, yaitu akhlak dan Tasawuf. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep akhlak secara umum, bahwasanya akhlak atau tasawuf itu bagian dari 3 pilar penting dalam Islam, yaitu akidah, syariah, akhlak, dan tasawuf. Hari ini kita akan belajar bersama tentang beberapa istilah yang sering digunakan dan bahkan sering dianggap sesuatu atau istilah yang sama dengan akhlak. Nah, apa saja itu? Nah, seperti yang kita bisa lihat bersama di layar ini, ada etika, ada moral, ada nilai, norma, dan nanti hubungannya dengan akhlak. Keempat istilah ini sering digunakan seakan-akan searti dengan akhlak. Terkadang itu adalah masalah etika, tapi kita menyebutnya akhlak. Terkadang itu masalah norma, kita menyebutnya akhlak. Atau itu bagian akhlak, tapi kita menyebutnya moral, nilai, atau norma. Nah, kita akan belajar apa sih sebenarnya perbedaan dari kelima istilah ini. Saya sudah membuat tabel komparasi
dari etika, moral, nilai, hormat dan akhlak. Oke. Sebelum masuk ke penjelasan ini, saya akan memberikan satu pertanyaan untuk memantik diskusi kita. Kasusnya begini, ada salah satu dari teman kita, teman Anda sekalian, yang kebetulan misalnya berangkat ke kampus, ya, dari pondok berangkat ke kampus, kemudian di tengah jalan dia menemukan uang sejumlah 500.000. Nah, dengan bisa dibayangkan santri, misalnya kebetulan namanya telat, kemudian dapat uang di tengah jalan 500. Dia tahu sebenarnya kalau ini diambil dan dia dikembalikan itu sesuatu yang tidak boleh. Tetapi ya tetap saja uang itu dia. Menurut Anda bagaimana tindakan tersebut? Ya, silakan. Mungkin karena dia tahu secara logika itu salah, tapi hati nuraninya itu tidak cukup kuat untuk menghadirinya. Jadi secara hukum dia tahu dia tidak boleh ya. Tetapi karena terdesak kebutuhan, tidak punya uang dan dapat uang gratisan, sekalipun dia tahu tidak boleh tetapi ambil. Titik nuraninya yang tidak kuat untuk menahan keinginannya untuk itu. Nah, itu bagian dari beberapa kasus nanti untuk memilah mana itu yang masuk etika, moral, nilai, hormat dan akhlak. Ya. Teman-teman sekalian, mari kita simak bersama komparasi dari kelima istilah. Pertama, etika. Etika itu asal katanya adalah ethos, berasal dari bahasa Yunani. Sumber dari etika itu adalah akal dan filsafat. Kemudian sifat dari etika itu teoritis, kritis. Kemudian sanksi dari etika itu adalah sanksi akademis atau sosial. Dan etika itu bertujuan menilai baik dan buruk. Etika itu lebih kepada disiplin ilmunya, ya, disiplin ilmunya yang bertujuan untuk menilai apakah perbuatan ini baik, apakah ini perbuatannya buruk. Itu wilayah etika. Kemudian yang kedua ada moral. Perhatikan, dari asal katanya moral etika itu berbeda. Kalau etika dari Yunani, kalau moral itu dari bahasa Latin. Asal katanya adalah mores. Mores. Tapi bukan buah mores ya. Nah, mores. Oke, sumber dari moral itu apa? Kebiasaan sosial. Kemudian sifatnya praktis. Kemudian sanksinya, sanksi sosial dan perasaan. Tujuannya mengatur perilaku. Jadi kalau etika tujuannya menilai baik dan buruk, kalau moral mengatur perilaku. Apakah nanti perilakunya baik atau perilakunya buruk? Itu moral. Kemudian yang ketiga adalah nilai. Sama dari bahasa Latin, tapi dari kata-kata yang berbeda. Nilai itu dari valer. Dari mana sumber nilai? Pengalaman hidup. Nah, makanya kita kemudian mengenal istilah nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu disusun dari atas dasar nilai-nilai yang sudah berkembang menjadi nilai hidup bangsa Indonesia. Kemudian dirumuskan menjadi Pancasila. Nah, itu sifatnya ya karena nilai itu abstrak, tidak bisa dilihat. Kemudian sanksinya apa? Sanksi nurani. Tujuannya apa? Nilai itu tujuannya sebagai pedoman. Makanya Pancasila itu karena hasil dari penggalian terhadap nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, hasil dari Pancasila itu sebagai apa? Pedoman hidup warga negara Indonesia. Bisa dipahami ya? Ya. Nilai. Yang keempat, norma. Norma sama dari bahasa Latin. Asal katanya norma. Sumbernya di mana kalau norma itu? Kesepakatan sosial. Jadi ada satu
Satu negara, satu desa, satu kampung itu bersepakat untuk menentukan ini baik, ini tidak baik. Nah, itu namanya norma. Yang lebih formal, nah norma itu nanti bisa menjadi produk hukum formal, ya, menjadi undang-undang. Itu juga norma. Nah, bentuknya apa sifatnya? Tulisan atau lisan. Sanksinya orang yang melanggar norma dihukum. Baik kalau yang dilanggar norma hukum positif, maka itu hukum mana? Hukum positif. Ya, kalau mencuri itu akan dipenjara 5 tahun misalnya. Ya, kalau mencuri maka akan dihukum 5 tahun. Kenapa? Karena melanggar norma. Nah, tujuannya apa? Mengatur tindakan. Jadi suatu masyarakat itu akan kacau kalau tidak ada norma. Misalnya orang yang sedang berkendara, kemudian tidak diatur hukum-hukum lalu lintas, itu akan kacau, kan ya? Jadi mestinya di perempatan kan banyak kendaraan itu kalau tidak diatur ada lampu lalu lintas, itu kan akan kacau, ada banyak kecelakaan, tabrakan dan seterusnya. Saya gimana ya? Nah terakhir, nah ini akhlak itu berasal dari bahasa Arab khuluq. Sumbernya berbeda dari keempat itu. Kalau yang 4 sumbernya dari manusia semua. Nah, kalau akhlak sumbernya itu Al-Quran dan Hadis. Nah, kemudian sifatnya batin dan lahiriah, sanksinya orang yang melanggar akhlak, sanksi ilahi dan sosial. Apa tujuannya berakhlak itu? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah berakhlak, baik berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama, maka secara otomatis sebenarnya kita sudah menapaki jalan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Ya, siap. Nah, sumber akhlak itu ya sumber dari wahyu, dari perilaku Rasulullah misalnya. Seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun Hasanah. Pada Nabi Rasulullah itu ada akhlak atau teladannya. Atau dalam ayat lain disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa dalam diri Rasulullah itu terdapat akhlak yang tinggi yang mulia. Tentu akhlak yang ada pada diri Rasulullah itu adalah untuk diteladani oleh kita semua sebagai umat. Kemudian Rasulullah juga secara terang-terangan menyebutkan dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Berarti apakah seseorang yang taat hukum belum tentu berakhlak? Iya, belum tentu. Kenapa? Karena orang taat hukum itu hanya saja dia takut untuk melanggar norma. Ya, jadi orang takut tidak mencuri ya karena kemungkinan dia hanya takut sanksi dari pencuri. Aksi tidak mencuri itu bisa saja tidak berangkat dari dalam hati. Bisa dipahami ya? Ya. Selanjutnya untuk sesi yang kedua dari pembelajaran kita hari ini, kita akan berdiskusi untuk mencari jawaban dari pertanyaan atau kasus reflektif yang akan nanti kita kaitkan dengan tema kita hari ini. Diskusi saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A, kemudian yang tengah kelompok B, dan ini kelompok C. Tolong diperhatikan di depan. Nah, ini untuk kelompok A. Kasus pemalsuan label. Nah, ini kan teman-teman prodi THP ini akan sangat berkaitan dengan ini nanti. Contoh kasusnya apa? Seorang manajer mengetahui bahwa kadar pengawet produk melebihi batas, namun atasan meminta tetap melabeli produk sebagai alami. Ia menurut saja karena takut dipecat. Nah, kasus ini gimana? Perilaku ini melanggar apa? Apakah etika, norma, moral, atau akhlak? Apa semuanya? Bisa dipahami ya, Pak ya? Ya. Kemudian kelompok B, ada kasus standar ganda. Di sebuah pabrik pangan,
SOP keamanan pangannya diterapkan ketat, tapi hanya untuk produk ekspor. Tetapi untuk produk dalam negeri, SOP-nya malah dilonggarkan. Nah, perbedaan standar ini, apakah masuk etika, moral, norma atau akhlak, atau gimana nanti bisa jelaskan perbedaannya. Paham ya kelompok B ya? Ya. Kelompok C terakhir, memperhatikan kasus pembuangan limbah. Sebuah industri pengolahan hasil pertanian membuang limbah ke sungai. Secara hukum belum ada sanksi tegas, namun warga terdampak. Pertanyaannya dari sisi nilai, norma dan akhlak, bagaimana Anda menilai tindakan industri tersebut? Bisa dipahami ya, Coach ya? Baik, silakan masing-masing kelompok berdiskusi. Saya beri waktu 2 sampai maksimal 3 menit didiskusikan kasus-kasus yang sudah disebutkan tadi. Nanti dicatat ya, dicatat dan dipresentasikan. Waktu diskusi dimulai dari sekarang. Kelompok B, apa tadi kasusnya? Yuk. Catat ya. Boleh sungguh. Nanti masuk ke apa? Akhlak. Kira-kira apa? Akhlak. Akhlak. Baik, silakan dari kelompok A dulu. Bagaimana temuannya? Silakan berdiri. Sebelumnya terima kasih telah memberikan waktu kepada kami. Menurut kelompok kami, kasus pemalsuan label melibatkan beberapa dimensi sekaligus. Dari sisi norma, melanggar regulasi keamanan pangan. Dari sisi etika, tidak dapat dibenarkan karena merugikan konsumen. Tapi yang paling dalam adalah masalah akhlak, karena manajer KC tahu itu salah, memiliki pilihan tapi memilih kepatuhan buta karena takut kehilangan pekerjaan. Ini menunjukkan tidak adanya akhlak amanah sesuai dengan dalil Quran surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Mungkin itu dari kelompok A. Itu sementara. Terima kasih. Bukan dulu untuk kelompok A. Jadi bisa melanggar bukan hanya akhlak ya, tapi yang paling dasar tentang Allah minta akhlak ya. Iya. Akhlak yang berupa amanah tadi. Baik. Kelompok B, silakan. Siapa ya? Kasih. Silakan di sini. Silakan. Sebelumnya terima kasih Bapak. Jadi kasus standar rendah ini menurut kami terutama di masalah nilai dan norma. Dari sisi nilai, perusahaan menempatkan profit di atas keselamatan konsumen lokal. Nah, nilai yang keliru dari sisi moral mencerminkan standar yang tidak konsisten. Konsumen asing lebih berharga dari masyarakat sendiri, dan dari sisi akhlak Islami bertentangan dengan prinsip al-adl atau keadilan. Nah, dalilnya ini berada di Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebaikan. Mungkin demikian. Terima kasih untuk mobil tangan. Baik, terima kasih. Selanjutnya terakhir kelompok C tentang kasus pembuangan limbah. Silakan sampaikan hasil diskusinya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Di sini kasus pembangunan limbah ini adalah kasus di mana norma hukum belum ada, tetapi akhlak sudah berbicara. Ini membuktikan bahwa akhlak bisa melampaui norma tertulis. Seorang yang berakhlak tidak perlu menunggu hukum melarang sesuatu untuk berhenti merusak lingkungan. Dalilnya di sini Quran surah Al-A'raf ayat 56, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki. Dari sisi akhlak Islami, merusak lingkungan adalah dosa walaupun hukum positif belum mengaturnya. Ini yang membedakan akhlak dari norma.
akhlak bersumber dari kesadaran ilahi. Baik, terima kasih Pak. Itu saja dari kelompok OSI. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih. Jadi lebih dominan akhlak ya. Di kasus Kokoji tadi ini sesuatu yang sering berhubungan kita dengan masalah ibu. Jadi orang yang punya akhlak sekalipun masih belum ada aturannya, merusak lingkungan dalam bentuk apapun, nah itu mestinya ada orang yang akhlak, dia akan mencegah dirinya untuk melakukan pengrusakan terhadap lingkungan. Nah, nanti yang jawab, yang bisa jawab bisa tanya. Dari 5 konsep tadi, etika, nilai, moral, dan akhlak itu yang telah kita pelajari, mana yang paling sering Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik sadar atau tidak sadar? Ya, dijawab. Jadi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sadar tidak, kalau saya boleh jujur, Bapak, mungkin yang paling sering itu moral dan juga nilai. Karena banyak keputusan sehari-hari saya lebih berdasarkan apa yang dianggap baik oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi bukan selalu dari kesadaran batin sendiri, tapi setelah kuliah hari ini saya ingin lebih mengasah akhlak supaya keputusan itu datang dari dalam, bukan dari luar negeri. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ya tadi memang selama ini mungkin kita melakukan sebuah tindakan yang baik menurut kita, itu mungkin masih belum sampai pada level up, mungkin hanya pada level norma, moral, seterusnya. Oke. Jadi dari apa yang kita pelajari ini, kita jadikan momentum untuk bagaimana kita bisa memompa dan menumbuhkan akhlak dalam diri kita. Oke, kita sampai pada kesimpulan. Silakan dibacakan kesimpulannya. Ifandi. Dari kesimpulan dari diskusi tadi, yaitu etika, norma, nilai, dan norma adalah konstruksi manusia yang penting. Tapi akhlak Islam menyempurnakan dengan bimbingan wahyu, sehingga bermakna di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Tangan untuk kita semua. Alamin. Pertemuan keempat kita nanti akan bahas tentang insanul kamil. Kita akan belajar tentang bagaimana sebenarnya bentuk praktik akhlak terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi teman-teman silakan percaya dengan bacaan-bacaan yang relevan dengan kehidupan kehidupan, khususnya tentang sirah nabawiyah ataupun juga buku-buku yang dikarang oleh manusia seperti buku-buku dari Rasulullah. Oke, baik, kita cukupkan pertemuan ini, dan di atas nama pribadi mohon maaf apabila ada hal-hal yang keliru, nanti bisa diperbaiki, dan kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.